Pemirsa, salah satu program prioritas pemerintah tahun ini hingga tahun depan adalah menurunkan angka stunting pada generasi penerus. Pemerintah bahkan menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan yakni dari 24,4% pada 2021 lalu 21,6% tahun 2022 menjadi 14% pada tahun 2024. Namun dalam pelaksanaannya, apakah penanganan stunting sudah dilaksanakan semaksimal mungkin? Isu stunting di Indonesia tak hanya karena masalah kekurangan gizi. Namun, isu stunting di Indonesia juga erat kaitannya dengan permasalahan air bersih, kemudian sanitasi yang masih belum bisa dinikmati oleh seluruh anak Indonesia di seluruh wilayah. Kalau kita lihat pemirsa dari grafis di samping saya, memang untuk angka stunting di Indonesia mengalami penurunan setiap tahunnya meskipun tidak terlalu signifikan. Terakhir pada tahun 2022 ini ada di angka 21,6%. Padahal di tahun 2024, pemerintah Indonesia menargetkan angka stunting akan turun hingga angka 14%. Sementara pada tahun 2023 ini masih belum diketahui, namun dari sejumlah narasumber yang kami mintai keterangan menyebut bahwa pada tahun ini mungkin ada di kisaran angka 17 hingga 19%. Tentu ini masih menjadi PR bagi pemerintah. Kemudian kalau kita lihat kembali pada tahun 2022 kemarin, angka stunting di Indonesia ini masih ada sejumlah daerah yang masih cukup tinggi. Ada di NTT, NTB, kemudian Papua, Sulawesi Tenggara, dan Aceh. Nah, di provinsi-provinsi inilah pemerintah lebih menggencarkan kembali program-programnya untuk menurunkan angka stunting. Kemudian kita lihat penyerapan dana alokasi khusus atau DAK yang sudah digelontorkan oleh pemerintah hingga pada semester pertama tahun 2023 ini baru ada 8,83%. Angka ini sangat rendah karena kalau kita lihat angka stunting meskipun menurun tapi masih tinggi, apalagi dengan adanya target 14% pada 2024 yang akan datang, tentunya penyerapan anggaran ini sangat rendah. Nah, kita akan lihat lebih lanjut lagi seperti apa untuk penyerapan anggarannya, kemana saja, dan apakah memang masyarakat sudah merasakan dari anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah tersebut. Tim Metro TV menelusuri ke sejumlah keluarga stunting di wilayah Bogor, Jawa Barat. Mereka tinggal di perkampungan padat penduduk dengan perekonomian yang pas-pasan. Seperti Vivi misalnya, ibu tunggal berusia 34 tahun ini harus merawat 3 orang anaknya. Sementara putri ketiganya didiagnosis mengalami stunting di usia kurang dari 2 tahun, usai mengalami sakit yang cukup parah. Berat badannya turun drastis, sulit makan, dan pertumbuhannya terhambat. Terlebih lagi, anak ini lahir prematur. Vivi sehari-hari berjualan minuman dan pulsa di rumahnya dengan pendapatan 1 juta rupiah per bulan. Tentu dengan pendapatan tersebut sulit untuk memenuhi kebutuhan 3 anaknya. Bahkan saat balita, anak kedua Vivi juga sempat terindikasi stunting namun tidak terdeteksi. Kini ibu 3 anak ini bergantung pada bantuan dari Puskesmas Bogor Utara. Setiap minggu ia mendapat 14 butir telur, susu bubuk, dan 1 ekor ayam setiap bulannya. Kalau dari awal trimester pertama sama kedua tuh normal gitu, tinggi berat badannya dia tuh kata bidan bagus, cuma pas akhir-akhir jadi stuck gitu, jadi naiknya tuh malah turun. Waktu hamil. Waktu hamil. Di usia trimester ketiga kehamilan. Baik, alternatif kebijakan publik, pencegahan dan penurunan stunting. Bahaya stunting mengancam anak-anak dan bangsa kita. Hampir 9 juta atau lebih dari sepertiga balita Indonesia mengalami stunting di Asia Tenggara. Hanya Laos, Kamboja, dan Timor Leste yang memiliki angka stunting lebih tinggi dari Indonesia. Jika situasi ini dibiarkan, mereka bisa menjadi generasi yang hilang. Stunting adalah ketika balita lebih pendek dari standar tinggi badan seumurnya. Stunting disebabkan oleh kekurangan gizi,
dalam waktu yang lama pada 1000 hari pertama kehidupannya, dari janin sampai anak berusia 2 tahun. Perkembangan otak dan fisik pada balita stunting menjadi terhambat. Mereka rentan terhadap penyakit akibat anak stunting, agak sulit berprestasi. Ketika dewasa, anak stunting muda mengalami kegemukan, sehingga berisiko terkena penyakit jantung, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya. Adapun penyebab stunting yaitu kekurangan gizi pada ibu hamil dan menyusui, asupan gizi yang tidak memadai selama masa kehamilan, dan menyusui dapat menghambat pertumbuhan janin dan bayi, meningkatkan risiko stunting, praktek pemberian makan anak yang tidak tepat, misalnya kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang pemberian makan anak yang bergizi dan seimbang dapat menyebabkan stunting. Kondisi sanitasi dan kesehatan yang buruk, akses sanitasi dan air bersih yang tidak memadai, serta lingkungan yang tidak sehat dapat meningkatkan risiko infeksi pada anak yang berakibat pada stunting. Kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, misalnya kurangnya akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak, termasuk pemeriksaan kehamilan dan persalinan. Imunisasi dapat juga meningkatkan risiko stunting. Faktor sosial ekonomi, kemiskinan, pendidikan yang rendah, dan kurangnya akses terhadap informasi dan edukasi juga merupakan faktor yang berkontribusi terhadap stunting. Dampak stunting tidak hanya terbatas pada pertumbuhan fisik yang terhambat, tetapi juga dapat membawa berbagai konsekuensi jangka panjang, termasuk 1. Penurunan kemampuan kognitif, yaitu stunting dapat menyebabkan penurunan kemampuan belajar dan daya ingat anak yang dapat berakibat pada prestasi belajar yang rendah dan peluang kerja yang terbatas di masa depan. Kedua, penurunan sistem kekebalan tubuh. Anak yang mengalami stunting lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Ketiga, penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung di kemudian hari. Keempat, yaitu kematian. Stunting dapat meningkatkan risiko kematian pada anak balita. Berikut saya menampilkan kebijakan dan strategi program percepatan penurunan stunting. Terus arah kebijakan dan Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, strateginya dan kelebihan dan kekurangannya, dan arah alternatif kebijakan atau arah kebijakannya seperti kelebihan dan kekurangan. Terima kasih. Nanti satu-satu tadi.